Pada 1521, kekuasaan Spanyol semakin meluas di daerah Sulawesi, tepatnya di wilayah Minahasa. Pada abad ke-16, tepatnya pada tahun 1521, sebelum bangsa Spanyol datang untuk memonopoli perdagangan rakyat Minahasa. Saat itu, rakyat Minahasa masih aman dan tentram dalam melakukan perdagangan. Sultan Minahasa melihat ada keanehan saat melihat perkumpulan pasukan bangsa Spanyol. Melihat keanehan itu, Sultan Minahasa melakukan pertemuan dengan kapten yang memimpin Spanyol saat itu, yaitu Kapten Joan Sebastian Elcano, bertemu dan melakukan kesepakatan. Namun naas, Kapten Joan Sebastian dan pasukannya berencana untuk mengkhianati Sultan Minahasa. Lalu mereka pergi ke pusat perdagangan dan melakukan kekerasan, penganiayaan, penyekapan rakyat Minahasa dan membawa mereka pergi ke benteng pertahanan Spanyol. Di sana, rakyat Minahasa dianiaya dan beberapa di antara mereka melakukan perlawanan. Rakyat Minahasa yang berhasil selamat dari dekapan tersebut lalu melarikan diri untuk menemui Sultan Minahasa dan memberitahu apa yang sudah dilakukan pasukan Spanyol terhadap rakyat Minahasa. Mendengar hal itu, Sultan Minahasa tak tinggal diam. Karena merasa dikhianati, mereka melakukan perlawanan terhadap Spanyol. Melihat banyaknya rakyat Minahasa yang datang untuk melakukan perlawanan, membuat beberapa pasukan Spanyol yang melihat itu langsung bergegas pergi menemui Kapten Joan Sebastian. Namun semua sudah terlambat. Kapten Joan telah melihat banyaknya rakyat Minahasa yang sudah berhasil masuk ke benteng pertahanan mereka. Rakyat Minahasa langsung melakukan perlawanan terhadap pasukan Spanyol yang membuat Kapten Joan dan pasukannya kewalahan dan tewas di benteng pertahanan mereka sendiri. Persiapan Portugis untuk menyerang Aceh. Galangan kapal Angkatan Laut Aceh di Aceh Barat. Selat Malaka, September 1615. Armada Portugis dalam perjalanan ke Benteng Malaka. Armada Kesultanan Aceh, September 1615.
armada dari kedua belah pihak saling menyerang di Selat Malaka, membuat banyaknya pertumpahan darah dari pasukan Aceh maupun Portugis. Serangan demi serangan terjadi, pada akhirnya Aceh mengambil jalan terakhir di mana armada Aceh meleburkan kapal perang Portugis dengan cara memanahkan ledakan ke salah satu kapal armada Portugis dan membuat kemenangan pada Kesultanan Aceh. Orang Portugis tenggelam, sementara orang Aceh menangkap 50 hingga 60 orang Portugis sebagai tawanan. Sisa armada Portugis lari ke Benteng Malaka, Benteng Sao Paulo, Maluku. Pembunuhan Sultan Hairun dari Ternate oleh Gubernur Portugis Lopes de Mosquito. Orang Portugis lalu memenggal kepala Sultan Hairun. Kejadian itu membuat Sultan Abdullah bersumpah untuk membalas keji dan mengusir Portugis. Orang Ternate meminta Portugis untuk meninggalkan Ternate, namun orang Portugis menolak, menyerahkan pelakunya dan menyerang orang Ternate hingga membuat orang Ternate marah besar, dan inilah peperangan besar dimulai. Direbut oleh orang Ternate. Kekacauan terjadi yang membuat banyaknya korban jiwa yang tidak dapat diselamatkan karena serangan antar dua belah pihak. Namun pada akhirnya kemenangan jatuh kepada Ternate pada 1575. Orang Portugis yang tersisa diusir dari Ternate. Mereka kemudian menetap di Ambon dan Timor. Kepulauan Maluku dengan rempah-rempahnya mendapat julukan Mutiara dari Timur yang senantiasa diburu oleh orang-orang Barat. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda berkeinginan untuk melakukan kegiatan monopoli di Maluku. Beban rakyat semakin berat sebab selain penyerahan wajib, masih juga harus dikenai kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Ditambah lagi terdengar desas-desus bahwa para guru akan diberhentikan untuk penghematan. Para pemuda akan dikumpulkan untuk dijadikan tentara di luar Maluku. Ditambah dengan sikap arogan Residen Saparua. Pemimpin perlawanan adalah Thomas Mapuleti, yang kemudian terkenal dengan gelarnya Patimura. Selain Patimura juga tampil tokoh-tokoh seperti Christina Marta Tiahahu, Thomas Patiwail, dan Lukas Latumahina. Gerakan perlawanan dimulai dengan menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan. Para pejuang Maluku kemudian menuju Benteng Durtede dan dapat dikuasai oleh para pejuang Maluku. Selanjutnya Patimura memusatkan perhatian untuk menyerang Benteng Zelandia di Pulau Haruku. Melihat gelagat Patimura itu, maka pasukan Belanda di benteng ini diperkuat di bawah komandannya Groot. Patroli juga terus diperketat. Oleh karena itu, Patimura gagal menembus benteng Zelandia. Upaya perundingan mulai ditawarkan, tetapi tidak ada kesepakatan. Akhirnya Belanda mengerahkan semua kekuatannya termasuk bantuan dari Batavia untuk merebut kembali benteng Durstede. Agustus 1817, Saparua diblokade. Benteng Durstede dikepung disertai tembakan Mariam yang bertubi-tubi. Satu persatu perlawanan di luar benteng dapat dipatahkan.
Pada bulan November, beberapa pembantu Pattimura tertangkap seperti Kapitan Paulus Tiahahu, ayah Christina Martha Tiahahu, yang kemudian dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Christina Martha Tiahahu yang berusaha melanjutkan perang gerilya akhirnya juga tertangkap. Ia tidak dihukum mati tetapi bersama 39 orang lainnya dibuang ke Jawa sebagai pekerja prodi. Di dalam kapal Christina Martha Tiahahu, mogok tidak mau makan dan tidak mau buka mulut. Ia jatuh sakit dan akhirnya meninggal pada tanggal 2 Januari 1818. Jenazahnya dibuang ke laut antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, akhirnya VOC dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Upaya Sultan Agung mengalami kegagalan disebabkan oleh 1. Persediaan makanan dibakar oleh Belanda. 2. Terjadinya wabah penyakit di kalangan tentara. 3. Persenjataan yang tidak seimbang. Dan 4. Jarak Mataram, Batavia jauh sekali dan cukup melelahkan sehingga pertahanan Mataram kurang memadai. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Ternyata Raja Amangkurat I merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC. Selain itu, bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oleh karena itu, timbul berbagai perlawanan, salah satunya perlawanan yang dipimpin oleh Trunojoyo. Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Sejak awal perdagangan Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Itu, VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadilah persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Adanya campur tangan VOC terhadap Kesultanan Banten. Perlawanan Banten dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa. Karena pada masa pemerintahan Sultan Agung banyak dibangun saluran air atau irigasi untuk keperluan pertanian dan perang. Maka Sultan digelari Sultan Agung Tirtayasa. Pada tahun 1671, Sultan Agung Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Ghaffar sebagai raja pembantu yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Sebagai raja pembantu, Sultan Haji bertanggung jawab urusan dalam negeri. Dan Sultan Agung Tirtayasa bertanggung jawab urusan luar negeri dibantu putranya yang lain, yakni Pangeran Arya Purbaya. Sultan Haji merasa khawatir apabila dirinya tidak segera dinobatkan sebagai sultan. Sangat mungkin jabatan sultan itu akan diberikan kepada Pangeran Arya Purbaya. Kemudian Sultan Haji bekerja sama dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Timbullah pertentangan yang begitu tajam antara Sultan Haji dengan Sultan Agung Tirtayasa. Dalam persekongkolan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten tetapi dengan 4 syarat, yaitu 1. Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. 2. Monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. 3. Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila impor janji. Dan 4. Pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Pada tahun 1981, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Pada tahun 1983, Sultan Agung Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1962.
VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa dan menguasai pelabuhan Somba Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. Pemimpin perlawanan yaitu Raja Goa, Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669. Sultan Hasanuddin yang dikenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur menentang ambisi VOC yang memaksakan monopoli di Goa. Dalam menghadapi perlawanan, rakyat Makassar VOC melakukan politik divide it impera, yaitu VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Aru Palaka. Tanggal 7 Juli 1667 meletus Perang Goa. VOC dipimpin oleh Cornelis Jansun Spelman, diperkuat oleh pengikut Aru Palaka. VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Aru Palaka. Hal ini menandai kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1607. Isi perjanjian Bongaya sebagai berikut. 1. Goa harus mengakui hak monopoli VOC. 2. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. 3. Goa harus membayar biaya perang. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC itu. Namun, perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC. Sultan Hasanuddin akhirnya harus melaksanakan isi perjanjian Bongaya. Benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dan diserahkan kepada VOC. Benteng itu kemudian oleh Spelman diberi nama Benteng Rotterdam. Tawaran rakyat Goa terhadap kekuasaan bangsa Barat adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Riau untuk menyerang VOC. Hal ini dikarenakan VOC mulai menanamkan divide et impera di Riau. Kerajaan Siak, Hokan, Indragiri, dan Kampar mulai merasa terdesak dan mulai melakukan penyerangan. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah yang merupakan raja dari kerajaan Siak memimpin rakyatnya untuk menyerang VOC. Setelah mampu merebut Johor, ia melakukan pembangunan di Pulau Bitan dengan membangun benteng di sana. Namun, pada masa perjuangan melawan VOC, Sultan Abdul Jalil meninggal dunia dan digantikan dengan anaknya yang bernama Muhammad Abdul Jalil. Anaknya juga berpikiran sama seperti ayahnya untuk selalu memerangi VOC. Lalu ia melakukan berbagai cara untuk menyerang VOC dengan mengutus Indra Pahlawan sebagai pimpinan. Namun, VOC tidak tinggal diam. Mereka berusaha menutup jalur perdagangan menuju ke Siak. Kapal dagang yang berlayar menuju Siak ditahan oleh VOC. Karena merasa terpukul, Siak mengutus Indra Pahlawan sebagai pemimpin dengan pasukan yang lebih besar dan didampingi Tengku Muhammad Ali sebagai panglima perang. Oleh karena itu, terjadinya perang sengit di Pulau Guntung. Perlawanan ini diakhiri dengan siasat hadiah Sultan, di mana pihak VOC diajak berunding di Pulau Guntung. Namun, VOC malah memaksa Raja Siak untuk tunduk pada VOC. Maka dari itu, Raja Siak memerintahkan pasukannya untuk membakar loji itu dengan orang-orang Belanda di dalamnya. Lalu Siak pulang dengan membawa kemenangan, walaupun belum mampu mengusir VOC dari Malaka. Lasem Jawa, Kesultanan Mataram 1740. Tentara VOC di bawah nelayan Fisher.
Batavia, Jawa, 9 Oktober 1740. VOC membantai etnik Tionghoa atau orang-orang Cina di Batavia. Karena kejadian itu membuat orang-orang Cina juga membunuh 50 tentara VOC. Selama kerusuhan berlangsung, lebih dari 10.000 orang Batavia Cina dibantai, sementara 500 tentara VOC dibunuh oleh orang Cina. Sisa orang Batavia Cina kemudian mengungsi ke pantai utara Jawa. Tentara Cina Jawa di bawah Raden Panji Margorono Tan Panjang mengalahkan VOC di Rembang, Jawa 27 Juli 1741. Perang ini disebabkan karena adanya tolakan utusan Raffles ke Palembang yang dipimpin oleh Richard Philips ke Palembang untuk mengambil alih kantor dan benteng Belanda, sekaligus hak kuasa Sultan atas tambang timah di Pulau Bangka oleh Sultan Mahmud Badarudin. Sebab dengan diusirnya Belanda, maka Palembang akan menjadi kesultanan yang merdeka. Pasukan Inggris mengirim ekspedisi perang pada tahun 1812 yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Robert Gillespie menuju Sungai Musi dan merakit meriam dan senjata api. Hasilnya, Palembang jatuh ke tangan Inggris setelah pertahanan di Pulau Borang. Setelah Palembang jatuh ke tangan Inggris dan pengkhianatan yang dilakukan oleh adik sultan yang bernama Pangeran Adipati Ahmad Najamuddin, akhirnya Sultan Mahmud Badarudin memutuskan perang gerilya untuk menghadapi Inggris. Sejak 26 April 1812, Palembang di bawah Inggris. Najamuddin diangkat sebagai Sultan Palembang. Tambang timah di Pulau Bangka dan Belitung diserahkan kepada Inggris. Dan Robert Gillespie digantikan Kapten Meares sebagai Residen Palembang. Meares yang mencoba menyerbu pertahanan gerilya Sultan Badarudin di Buaya Lamu, hulu Sungai Musi mengalami kegagalan, bahkan dia terluka dan berujung pada kematian. Penggantinya Mayor William Robinson yang tidak cocok dengan Sultan Najamuddin yang dianggap terlalu lemah, mencoba bernegosiasi dan bertemu langsung dengan Sultan Badarudin di Muara Rawas tanggal 19 Juni 1813. Setelah seorang perwira dan penterjemah yang diutus gagal bernegosiasi.
Misi berhasil membuat kesepakatan, yaitu Sultan Badarudin kembali menjadi Sultan Palembang, menggantikan adiknya. Sedangkan Inggris mendapat izin atas konsesi timahnya di Pulau Bangka dan Belitung. Tetapi pada tanggal 4 Agustus 1813, kesepakatan Robinson dengan Sultan Badarudin dibatalkan secara sepihak oleh Inggris. Dan kekuasaan Najamuddin dikembalikan sebagai Sultan Palembang. Dan pasukan Inggris mengembalikan uang suap kepada Sultan Badarudin beserta bunganya. Sedangkan Robinson dipecat dengan alasan menerima suap. Kekuasaan di Palembang berlangsung hingga ditandatanganinya Traktat London tanggal 13 Agustus 1814.